Halo, aku di masa depan. Beberapa waktu yang lalu, aku sempat menangisi bahkan memprotes pada kenyataan yang menimpaku. Tidak lain, itu karena aku yang terlalu yakin pada sebuah pengharapan. Pengharapan yang begitu kunantikan akan benar-benar terjadi. Pengharapan yang aku pikir bahwa aku akan bahagia karenanya. Bahkan, pengharapan itulah yang menjadi satu-satunya yang membuatku terus bertahan dan bertopang padanya. Tapi begitu tersiksanya aku ketika kenyataan itu menghapus harapanku. Awalnya aku tidak mengerti, bukankah memang aku sebagai manusia sepatutnya untuk terus berharap? Tapi kenapa setelah berharap, aku malah sefrustasi ini? Rasa gundah, kecewa, dan juga sakit menyatu dalam lamunanku. Bahkan rasanya saat itu aku tidak ingin lagi mengharapkan apapun. Kata orang, bahagia juga bukan diciptakan dengan menunggu, tapi dengan menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Tetapi saat aku mempraktikannya, lagi-lagi aku tidak merasa bahagia. Padahal aku berusaha menciptakan kebahagiaan dengan caraku sendiri. Lalu aku bertanya-tanya, apa yang salah dengan semua ini? Harapan dan kebahagiaan yang seperti apa yang sebenarnya aku butuhkan? Lagi-lagi, jarak dan waktu yang menjadi penawarnya. Kesendirian dan renungan yang menjadi titik awal, terutama saat aku membaca ayatnya yang berbunyi, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan kamu tidak mengetahuinya. Kalimat sederhana yang membuatku tersadar. Kurenungkan bahwa selama ini ternyata bukan karena harapanku yang salah, tetapi kepada siapa aku berharap. Aku baru menyadari bahwa sepenuhnya aku belum menyandarkan semua harapanku padanya. Aku juga tersadar bahwa aku berharap pada akhir titik usahaku saja. Padahal kan seharusnya aku mengharapkan dan melibatkannya sedari awal. Dan malah tak sadar, aku menaruh harapan kebahagiaanku pada makhluknya. Belum lagi, aku yang terlalu merasa percaya diri dengan kalkulasiku tentang sebab akibat yang akan terjadi. Padahal jelas-jelas, Dia yang Maha mengetahui, sedangkan aku tidak. Bahkan rasanya aku terlalu memaksa dan beranggapan bahwa harapan itulah yang menjadi titik kebahagiaanku. Tapi sungguh, bodohnya aku merasa bahwa apa yang kulakukan adalah benar dan menganggap ini adalah jalan terbaik yang kulakukan. Tapi lagi-lagi, aku ditampar oleh kenyataan. Aku harus mengingatkanmu lagi karena ini adalah hal yang sering kulupakan, yaitu Dia Maha mengetahui, sedangkan aku tidak. Itu artinya masa depanku pun ada di tangannya. Kegagalan yang menimpaku itu semata-mata karena Dia ingin menjagaku dari rasa sakit yang bisa saja lebih sakit dari rasa sakit yang kurasakan kini. Aku harus meyakini bahwa antara harapan dan kenyataan itu ada masa depan yang tidak aku ketahui. Itu artinya aku tidak sepatutnya terlalu berharap lebih. Meskipun aku sudah melakukan banyak pengorbanan demi tercapainya harapanku.
Aku juga tidak sepatutnya memaksa kehendakku dan menaruh kebahagiaanku. Aku harus terbiasa melatih diri untuk berharap sewajarnya, merelakan jika tidak terpenuhi, dan berhenti berharap jika tidak terjadi. Itu dia, hal yang tak sadar sering kulakukan adalah terus berharap. Disinilah aku harus sering belajar menyeimbangkan antara logika dan perasaanku, terutama hati yang menjadi sumber keyakinan dan juga harapanku. Aku harus belajar mengontrol dengan menahan perasaan atau keyakinan yang menimbulkan pengharapan yang semakin besar, yaitu dibantu dengan logika atau pikiranku, yang tentu saja pikiranku itu harus jernih. Dan untukmu, iya kamu yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Coba letakkan tanganmu tepat di dadamu, pejamkan mata sejenak, lalu katakan ini. Ketika kenyataan mengharuskanku jauh pada harapan, dan jarak dan waktu yang tercipta tidak lain adalah untuk menjagaku dari kesedihan dan bahkan dari pengharapan yang salah.